Halo Sobat HTW, hari ini kita akan menceritakan kasus yang sedang menggemparkan warga Sumatera Selatan, di mana seorang suami di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan bernama Rian, 33 tahun, harus kehilangan alat vitalnya karena melakukan pengenceritan terhadap wanita yang bukan istri sahnya. Bagaimana kisah ini terjadi? Yuk, kita simak selengkapnya di Harta, Tahta, dan Wanita. Kasus ini bermula dari kehebohan warga desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Pagi itu, warga melihat sosok Rian tergeletak lemas tidak jauh dari rumahnya. Melihat tetangganya dalam kondisi luka parah dengan pendarahan yang cukup banyak, warga segera membawanya ke RSUD terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Akibat kejadian itu, Rian, yang tercatat sebagai warga desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba, kini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, pihak kepolisian yang mendapat laporan dari pihak keluarga korban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kejadian sebenarnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, tersebut dipicu oleh rasa cemburu Lisa Yati terhadap korban, yang memiliki hubungan dengan wanita lain atau berselingkuh. Lisa Yati, 33 tahun, istri Rian, menjadi tersangka dalam kasus ini dan melarikan diri pasca kejadian pada Jumat, 23 Februari 2024, ke wilayah Muara Enim. Tim kepolisian kemudian melakukan pengejaran dan upaya pendekatan terhadap keluarga hingga akhirnya, pada Senin, 4 Maret 2024, yang bersangkutan menyerahkan diri ke Polsek Bayung Lencir yang didampingi oleh kakak kandungnya. Pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan intensif terhadap Lisa Yati, dan dari sini terungkap bahwa awal mula permasalahan rumah tangga mereka berasal dari masalah pengenceritan yang dilakukan sang suami. Kisah ini bermula ketika Lisa Yati dan suaminya, Rian Hidayat, memulai hubungan pada tahun 2008 dan menikah pada tahun 2013 setelah 5 tahun pacaran. Mereka saling mencintai dan berkomitmen untuk membangun keluarga bersama di Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Awal pernikahan mereka diwarnai dengan kebahagiaan dan harapan untuk masa depan yang cerah. Pada awal pernikahan, Lisa dan suaminya hidup rukun dan harmonis, saling mendukung dan bekerja sama menghadapi segala tantangan kehidupan. Lisa merasa bahagia dengan perannya sebagai istri dan ibu dari 3 anak mereka. Selama 11 tahun pertama pernikahan mereka, tidak ada tanda-tanda kekerasan atau masalah serius dalam hubungan mereka. Mereka memiliki 3 anak yang menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi mereka. Lisa dan suaminya tampaknya menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Namun, segalanya mulai berubah ketika Lisa hamil anak ketiga pada tahun 2023. Suaminya, yang bekerja di pangkalan kerinci, sering bepergian dan jarang pulang ke rumah. Gosip mulai menyebar bahwa suaminya mungkin berselingkuh dengan wanita lain di tempat kerjanya. Namun, bagi Lisa, itu tidak mungkin terjadi karena Lisa tahu betul bagaimana suaminya begitu menyayangi keluarganya. Dalam pikiran Lisa, dia lebih baik fokus mengurus anak-anak dan warung sembako yang dikelolanya untuk masa depan keluarga yang lebih baik. Tetapi Lisa mulai merasa curiga dengan perubahan sikap suaminya yang belakangan menjadi lebih cuek dan jauh. Dia merasa diabaikan oleh suaminya, terutama selama masa kehamilannya. Suaminya bahkan menolak untuk menyentuh Lisa atau mendekatinya selama kehamilan tersebut, yang berbeda dari sebelumnya meskipun pertemuan mereka jarang, tetapi mereka selalu semangat untuk melakukan pengenceritan. Dalam bulan ketiga hingga ke-6, Lisa semakin memperkuat dugaannya tentang keberadaan wanita lain dalam kehidupan suaminya. Hal ini terlihat dari sikap suaminya yang jijik dan tidak lagi mau menyentuhnya. Lisa mencoba menanyakan kepada suaminya apa sebenarnya yang terjadi, namun Rian saat itu masih bisa mengelak dan meyakinkan Lisa bahwa semua itu hanyalah gosip belaka. Lisa yang lebih percaya kepada suaminya kemudian tidak lagi memperdulikan isu yang berkembang. Dia lebih memilih untuk merawat jabang bayi yang ada dalam kandungannya, hingga akhirnya lahir anak ketiga tanpa masalah dan pertengkaran di antara keduanya. Cinta dan kepercayaan Lisa ternyata disalahgunakan oleh Rian. Gosip dan perubahan sikapnya belakangan ini ternyata benar adanya. Mengapa Rian tidak lagi sudi melayani istrinya? Ternyata di balik itu ada sosok wanita bernama Vero, tetangga mereka yang juga menjadi penyebab malapetaka. Rian Hidayat adalah sosok laki-laki yang baik di mata Vero, mungkin seperti halnya yang dirasakan Lisa selama ini.
Vero pun tidak berdaya meskipun mengetahui bahwa Ryan telah memiliki istri dan 3 anak. Hubungan tersembunyi mereka terus berjalan, bahkan sering melakukan pengenceritan. Vero, yang telah terlanjur mencintai Ryan, tidak masalah jika dirinya menjadi yang kedua. Ryan, yang juga merasa tidak ingin kehilangan keduanya, lalu bertekad untuk memberanikan diri bicara kepada Lisa, istrinya. Pada suatu malam, sekitar pukul 9 malam, Ryan sedang berdua dengan Lisa istrinya. Seperti biasa, beberapa bulan terakhir, yang masih canggung, Ryan tampak gelisah namun akhirnya membuka pembicaraan kepada Lisa. Lisa yang sudah memiliki perasaan kuat tentang suaminya seketika kaget dan emosi mendengar pengakuan suaminya. Malam itu terjadi pertengkaran sengit antara Lisa dan suaminya. Suaminya mengungkapkan keinginannya untuk menikahi wanita selingkuhannya yang sedang hamil. Lisa menolak dan merasa hancur karena pengkhianatan suaminya. Mereka terlibat dalam keributan hebat, di mana emosi mereka mencapai puncaknya. Ryan mengakui bahwa apa yang beredar dan disangkakan oleh istrinya belakangan ini memang benar adanya. Bahkan Ryan mengaku sudah menikah siri dengan wanita itu. Lisa berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak mereka. Namun sang suami tetap bersikeras agar Lisa menerima Vero sebagai istri keduanya. Ryan terus meyakinkan istrinya bahwa dia harus menikahi Vero, karena saat ini Vero tengah hamil anak dari hasil pengenceritannya. Lisa yang tidak bisa menerima keinginan suaminya malam itu memilih untuk minta cerai. Lisa tidak ingin dipoligami, dia meminta suaminya untuk memilih antara dirinya atau wanita selingkuhan suaminya itu. Rupanya keinginan Ryan untuk berpoligami ini sudah bulat. Ryan tetap akan mempertahankan pernikahannya dengan Lisa namun akan menjadikan Vero sebagai istri keduanya. Berbagai alasan Ryan untuk meluluhkan hati Lisa istrinya pun dia keluarkan, dari menunjukkan hasil tes pack kehamilan wanita selingkuhannya itu, hingga pembicaraan mereka bertiga melalui video call. Bahkan Ryan sempat mengancam Lisa bahwa jika tidak mengizinkan keinginannya, maka Ryan akan melakukan hal yang lebih parah dari apa yang dilakukannya saat ini. Lisa yang saat itu benar-benar shock dan sedih dengan apa yang telah dialaminya. Dengan alasan nasib masa depan anak-anak mereka, Lisa pun akhirnya menerima permintaan suaminya. Malam itu, sekitar pukul 12, mereka berdua akhirnya berdamai. Lisa dapat menerima Vero sebagai istri kedua dari suaminya, sementara Ryan merasa lega karena misinya kali ini berhasil. Melihat istrinya telah tunduk, sebagai rasa terima kasih, dan karena sudah lama juga tidak mendapatkan jatah, Ryan dan Lisa pun melakukan pengenceritan hingga keduanya tertidur. Pada pagi dini hari, Lisa terbangun sementara suaminya masih tertidur pulas. Setelah mandi dan sholat subuh seperti biasanya, Lisa merapikan warung miliknya. Namun ternyata peristiwa semalam itu masih sangat membekas di pikiran Lisa. Lisa menangis meratapi nasib yang dialaminya. Sambil termenung, Lisa terus meneteskan air mata tanpa dapat menghentikannya. Hati kecil Lisa masih tidak terima. Perasaan campur aduk antara marah, benci, dan kesal bergumul jadi satu. Spontan, Lisa melihat Carter di warungnya. Tanpa pikir panjang, Lisa langsung lari ke kamar. Melihat suaminya yang masih tertidur pulas dengan celana pendek, Lisa dengan cepat mengambil celana yang digunakan suaminya lalu mengayunkan pisau cutter yang berkarat itu hingga benar-benar putus. Tersadar dengan tindakan istrinya, Ryan kemudian terbangun dan berusaha mengejar sang istri yang lari melalui pintu dapur hingga keluar pekarangan rumahnya. Peristiwa itu sempat dilihat oleh salah satu warga yang melintas namun tidak dapat berbuat apa-apa karena diperingatkan Lisa agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Lisa terus menjauh dari kejaran sang suami yang saat itu dalam pendarahan hebat. Ryan berusaha meminta pertolongan ke rumah orang tuanya, sementara Lisa kembali ke dalam rumah untuk membangunkan anak-anaknya dan memintanya pergi ke rumah kakeknya sementara Lisa mengambil sejumlah uang lalu melarikan diri ke Kabupaten Muara Enim. Sementara Ryan yang awalnya ingin menuju ke rumah orang tuanya akhirnya tersungkur dan ditolong warga setempat. Dalam keputusasaan dan amarahnya, Lisa melakukan tindakan drastis dengan memotong alat vital suaminya saat dia tertidur pulas. Tindakan itu dilakukan sebagai ekspresi putus asa dan marahnya terhadap suaminya yang telah mengkhianatinya. Sementara itu, untuk korban Ryan Hidayat sendiri, saat ini masih dalam kondisi pemulihan dan tinggal di rumah keluarganya di Provinsi Jambi. Oke, Sobat HTW, demikianlah kisah tragis Lisa dan suaminya. Ini mencerminkan bagaimana hubungan yang tampak bahagia dan harmonis bisa berubah menjadi situasi yang penuh konflik dan kekerasan.
membawa dampak yang merusak bagi seluruh keluarga yang terlibat.